Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Tafsir Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang makna bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari sifat apa? Al-kibr, sifat sombong atau sifat gede, merasa bahwasanya dirinya ini sudah benar, merasa bahwa dirinya ini sudah baik. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya tentang bab al-ghurur. Al-ghururu nerangake kabunjuk. Jadi yang hal-hal bab yang menerangkan tentang tipu daya perasaan diri sendiri. Ini salah satu sifat yang dimiliki manusia, terkadang merasa bahwasanya dirinya sendiri ini tertipu dengan amal perbuatan, tertipu dengan keadaannya, tertipu dengan kondisi dia pada saat ini. Jadi gurur ini apa? Huwa utawi gurur iku syukurun nafsi, iku antepe nafsu ila maring barang yuwafiku kang nyocoki apa ma al hawa ing hawa nafsu. Jadi di sini kecenderungan hati, ya, maksudnya gimana guru itu? Kecenderungan hati dan watak pada hal-hal yang sesuai dengan tuntutan nafsu. Terserah mengarah kemana nafsunya, apa keinginannya itu mengarah ke kebaikan atau ke kejelekan. Wayamilu lan condong ilahi marma apa at-tabu apa watae bisa babin kelawan sebab syubhatin subhat syaitoniyah. Jadi kang apa bangsa setan. Jadi di sini kecenderungan hak-hak atau watak-watak orang pada hal-hal yang sesuai dengan tuntutan yang disebabkan oleh hawa nafsu yang lebih condong kepada keinginan setan. Maksudnya gimana? Ya, berarti perang ya yang sejatinya itu, ya, perang yang sesungguhnya itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu diri kita sendiri ini, entah itu nafsu dari menahan diri dari kemaksiatan, entah itu nafsu ya keinginan kita apa dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita tidak tahu posisi kita berada di mana. Kita juga harus melawan nafsu kita, nafsu malas untuk beribadah. Sekalipun yang umum ini juga ada malas ibadah, ya. Jadi harus kita lawan. Itu adalah nafsu atau keinginan ya yang disebabkan oleh apa? Istilahnya tipu daya syaitan. Nah, manajemen diri ini penting. Bagaimana cara kita mengatur agar diri kita itu tidak terkena rayuan-rayuan syaitan, agar kita tidak tertipu daya pada diri kita sendiri, merasa bahwasanya amalnya sudah banyak, ya. Nah, ciri al-ghurur ini apa? Wahwa utawi gurur iku nawani, iku wong werna, ya,
iku rong werna, nau'ani rong werna, ada dua macam. Yang pertama apa? Al awal utawi kang awal, gururu iku kabujuk ahlil kufri, ahlil kufri wong kang ahli kufur, alladzina wong akeh ishtaru kang padha tuku sapa alladzina al hayat dunya ya ing urip kang apa urip no dunya bil akhirati kelawan akhirat. Artinya di sini ciri yang pertama itu percaya, orang kafir itu percaya dan menukar dunia dengan akhirat. Jadi menukar dunia dengan akhirat itu ya ini ahli kufri ya, bukan ahli kufur. Jadi menukar istilahnya kesenangan dunia dengan akhirat. Ya bisa kita apa? Evaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang tertipu daya oleh kesenangan dunia? Karena dunia ini adalah apa? Dunia yang fana ya. Sampai hidup di dunia ini tergantung ya, ketika kita itu dilahirkan oleh ibu dalam keadaan suci, maka kembali kepada Allah harus dalam keadaan suci. Aslinya seperti itu fitrahnya manusia. Nah, yang mengotori itu ya hal-hal yang seperti ini. Terkadang kesenangan dunia misalkan ya, lebih suka main daripada apa? Belajar. Padahal belajar itu bisa jadi investasi untuk masa depan. Lebih suka apa? Dolanan ya, game, YouTubean biasanya suntot daripada mungkin seperti itu. Itu apa? Kesenangan dunia itu ya ditukar dengan nanti kesenangan di akhirat. Padahal apa? Nanti kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Ibarat di dunia ini hanya apa? Mampir ngombe. Ibaratnya seperti itu. Ketika orang perjalanan terus berhenti dan minum, ibaratnya minum saja bertahun-tahun. Tapi sejatinya kita hidup di dunia ini ya untuk kembali ke akhirat. Dan kembali ke akhirat itu harus memegang dan membawa amal perbuatan. Jadi harus kita hiasi dengan kebaikan. Wis bagaimanapun caranya hati kita harus ditata agar tidak tergolong orang yang menukar dunia dengan akhirat ya. Jadi dunia ini ditukar ya. Wong sing senengane dunia tapi gak mikir akhirat. Padahal ketika mikir akhirat, insya Allah dunia ikut kita. Waminhum ya, waminhum mongko iku setengah saking alladzina man utawi wong kang sakana condong ila dunya maring dunya wa usruhuha lan kaindahane dunya wa angkaru ba'atha ingkar sapa wong ing dina atau hari pembalasan. Jadi orang yang ini ya termasuk orang yang kafir ini berarti menukar dunia dengan akhirat. Nah, golongan ini adalah termasuk mereka yang cenderung pada kehidupan dunia yang apa? Yang mewah dan mengingkari yaumul ba'ats, yaitu mengingkari hari apa? Hari ba'ats itu apa? Hari pembalasan. Bahwasanya nanti itu ada hari pembalasan.
pembalasan, ya. Nanti itu ada yaumul hisab, nanti itu ada yaumul ba'ats, ya. Jadi hari pembalasan, hari perhitungan amal perbuatan. Setelah mati kita akan dihidupkan oleh Allah kembali. Pada hari kiamat semua akan dimusnahkan dan semua yang hidup itu akan mati. Setelah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, setelah itu akan ada hari pembalasan. Ya, tergantung kondisi kita. Setelah dikategorikan kita masuk neraka, ya sudah, ya kita terima itu hari pembalasan dari Allah. Nah, orang yang kafir ini nggak percaya bahwasanya lebih senang dunia daripada akhirat. Nah, posisi kita ya terkadang cenderung aku ya senang dunia, tapi ya nggak boleh sampai istilahnya meninggalkan akhirat. Ya, namanya dunia itu ya enak sih. Kesenangan dunia namanya kesenangan dunia. Tapi itu termasuk di budaya syaitan aslinya. Ya. Wa minhum lan iku setengah saking alladzina min iktabaro bisyadati bid dunya tarro kang kabujuk sokoman bisyadatihi kelawan awe bendoro wong fid dunya ing dunya. Nah, di sini termasuk golongan orang-orang yang kafir itu ya adalah tertipu daya, ya, terbujuk dengan golongan terbujuk dengan adanya kedudukan, ya. Jadi terbujuk dengan adanya kedudukan itu bisa menyebabkan dia lupa segala. Ya, termasuk politik dunia ini, ya, politik di negara ini juga menipu kita, ya. Secara tidak langsung, ya, ketika orang itu berada pada dunia politik, ya, dia pasti istilahnya posisinya harus ataupun bagaimana caranya kedudukan itu diraih. Contoh hal terkecil saja, kita di dunia kerja atau posisi kita, misalkan kita hidup bermasyarakat, ya, pasti kita dalam diri ini pengen yang dipandang paling benar, pengen yang dipandang punya kedudukan, pengen dihormati, pengen disegani. Itu hal-hal yang manusia. Tapi dengan adanya hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan nanti kita gurur, tertipu daya. Gak boleh, ya, bangga atas dirinya itu terkadang menjerumuskan kita, ya, termasuk golongan orang yang istilahnya tertipu daya oleh kedudukan. Ini jangan sampai kita tergolong orang yang seperti itu. Fadonna mongko nyono sapa wong annahu ing setuhune wong ala fardi ing atasi tetepe al maadi kabejan war rahmati lan rahmat yakunu aula biha war rahmati lan rahmat yakunu ono sapa wong aula biha iku luweh utama biha kelawan kawaruni. Istilahnya di sini orang yang tertipu daya oleh kedudukan itu, dia tahu bahwa dengan kedudukannya di dunia tentu lebih berhak mendapatkan kedudukan daripada istilahnya di kemudian hari. Nah, di sini berarti rahmatnya Allah ini
harus ya, ketika kita dikasih kedudukan, ketika kita dikasih amanah oleh Allah, maka harusnya sudah sepatutnya kita sebagai manusia harus mensyukuri. Ketika kita dikasih kedudukan, ya mari kita lakukan ya. Mari kita lakukan dengan amanah, tanpa ada rasa sombong dalam diri kita. Apa yang kita punyai sekarang, kondisi yang ada pada diri kita itu, maka salah satunya harus harus bisa kita manfaatkan ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tergolong orang yang tertipu daya. Nah, ini yang pertama. Jadi kategori orang yang gurur yang pertama itu bahasanya tertipu atau menukar dunia dengan akhirat ya. Menukar akhirat dengan dunia. Ini ditukar akhiratnya itu dengan kesenangan dunia. Padahal jauh kehidupan yang kekal itu adalah nanti di akhirat. Terus orang yang suka dengan tertipu daya dengan kedudukan itu juga termasuk sifat wasani dan kambing itu ya, ururul usati minal mu'minin, iku kabujuk wong kang maksiat minal mu'minina, bayane pira-pira wong mukmin. Faminhum lan iku setengah saking mukmin malam utawi wong kang ora aman intiroron sopoman bisa ati afwillahi ta'ala, kabujuk kelawan jembare pengampunane Allah Ta'ala. Ini termasuk golongan wong-wong ya, sing terlalu berhusnudzon ya. Wong-wong yang orang-orang yang tertipu daya ya, orang muslim yang membanggakan dirinya, termasuk tidak mau beramal baik ya, tidak mau beramal baik karena karena tertipu daya atas keyakinan bahwasanya ampunan Allah itu afwillahi ta'ala, ampunan Allah itu sangat luas. Jadi di sini dia itu tertipu dengan adanya Allah itu akan mengampuni kita semua. Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa manusia. Ya benar. Tapi enggak seperti itu juga. Dia tertipu daya oleh adanya itu, bahwasanya ampunan Allah ini sangatlah luas. Sehingga ketika orang sudah merasa ampunan Allah ini sudah sangat luas, maka dia cenderung tidak mau beramal baik, karena percaya besok atau nanti di akhirat, nanti di yaumul ba'ats, hari pembalasan itu bakal mendapatkan ampunan dari Allah. CPD ini sopokol ya, sopo awa-awaan bakal diampuni oleh ya kalau diampuni. Kalau tidak, alhamdulillah. Jadi tergantung. Ketika ada mindset, ada pikiran yang seperti itu, orang bahwasanya akan diampuni oleh Allah, ampunan Allah akan sangat luas, ya, maka cenderung dia tidak akan melakukan perbuatan baik. Au i'timadan, atau terlalu mengandalkan ala ta'atil abai, atas kesolehan abai, bapak ya. Nah, jadi terlalu istilahnya, terlalu dia itu mengandalkan kesolehan
bapaknya yang soleh, anaknya ya wis bapakku soleh insyaallah aku seneng yo melok surga iso ya seperti itu. Nah, au ala kasratil ilmi, atau apa istilahnya akeh ilmu ya, atau saking banyaknya ilmu. Nah, orang yang terlalu banyak ilmunya ini ya terkadang merasa bahwasanya dengan ilmunya dia bakal mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau tadi merasa bahwasanya ala taatil abai termasuk taat atau kesolehan bapaknya, iya kan itu yang soleh bapaknya. Au ala kasratil ilmi, atau saking banyaknya ilmu yang sudah diserap, yang sudah dimengerti ya. Nah, dia juga apa? Tertipu daya, menyombongkan dirinya. Bahwasanya dengan ilmu yang banyak itu dia akan apa? Masuk surga. Jadi ya. Nanti ada walam yadril awal walam yadir awalu ya, sapa wong kang awal anna rabbata fi syai'in, ing anna rabbata ing setuhune demen fi syai'in ing dalam suci ya, min ghairi saking atau tanpa ngalap apa ahdin ing dalem sebab fi asbabihi sebabe syai iku tomak ya, tomaut tomak madmumun kang dibaidu walam kuri lan ora eling sapa wong kang termasuk apa orang yang tidak ingat bahwasanya qaulu ta'ala, dawuhnya Allah Ta'ala seperti itu. Nah, termasuk seperti ini ya, dia itu tidak sadar bahwasanya apa, termasuk kesolehan bapaknya, banyak ilmunya, termasuk mengandalkan ampunan Allah ya, tanpa sadar bahwasanya keinginan Allah itu harus dan benar-benar dibarengi dengan apa? Usaha dia. Ketika dia itu tidak dibarengi dengan ikhtiar, dengan perbuatan yang baik, maka termasuk kerakusan yang tercela, termasuk tomak ya, rakus yang tercela itu ya, dia itu posisinya berarti apa tadi, terlalu berhusnudzon kepada Allah bahwasanya aku ini bakal diampuni oleh Allah. Saya ini sudah beribadah, saya ini sudah ngaji, saya ini sudah bakti terhadap orang tua. Dengan adanya pikiran seperti itu, tanpa sadar bahwasanya ketika keinginan-keinginan itu tidak disertai dengan perbuatan yang ikhlas, maka itu termasuk tomak, rakus. Ada satu kisah itu bahwasanya pernah nanti dikisahkan ada salah satu sahabat ketika nanti di akhirat ditimbang oleh Allah, bahwasanya dia merasa protes dengan amalnya. Ketika dia berpuasa ya, hari pembalasan itu ditimbang amal perbuatannya, nah merasa protes, mungkin tertipu daya. Ini bisa jadi kita jadikan pelajaran. Tertipu daya setelah ditimbang, ternyata amalku selama 70 tahun atau bertahun-tahun ini mek sakmene Gusti. Kok hanya segini Gusti? Nah, seketika langsung dijawab oleh Allah ya, sholatmu
terus ibadahmu, amalmu, sedekahmu, ya hanya seperti itu kondisinya. Ya macam ngono amal. Lalu sama Allah sekarang disuruh menimbang jauh lebih berat mana antara amal perbuatan yang soleh yang sudah dilakukan oleh salah satu sahabat itu dengan apa? Dengan satu anugerah saja, satu anugerah yang diberikan oleh Allah berupa penglihatan. Lebih berat mana nikmat Allah yang diberikan daripada amalmu, ibadahmu terhadap Allah. Terkadang orang itu tidak syukur, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah karena tidak mikir sampai ke sana. Nikmat yang diberikan kepada sahabat itu berupa penglihatan, itu ditimbang, ternyata timbangan itu jauh lebih berat nikmat yang diberikan kepada Allah kepada dia daripada amal perbuatan. Berarti ini bukti bahwasanya Allah itu jauh lebih lompat terhadap hambanya. Terkadang amal perbuatan atau ibadah kita itu belum tentu sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai pede ya, dengan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, intinya kita ya bagus berbuat baik, tapi harus dibarengi dengan keikhlasan. Nah, dawuhnya Allah Ta'ala seperti apa? Jangan sampai kita tergolong orang yang tamak. Wahsyaw yauman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Jadi di sini takutlah kalian semua itu semua atau suatu hari nanti bahwasanya di situ orang tuamu ya tidak akan bisa memberi pertolongan kepada apa anwalidihi terhadap anaknya ya. Jadi suatu hari ya, orang yang kita nanti di akhirat itu tatkala kita di akhirat orang tua tidak akan bisa memberi pertolongan kepada anaknya dan sebaliknya anaknya pun juga tidak bisa memberi pertolongan terhadap orang tua. Ini sudah jelas bahwasanya ketika kita kembali kepada Allah ya nafsi-nafsi, gak ada ceritanya ya bisa menolong tuanya ya, kecuali anak yang soleh memang seperti itu, tapi yaitu harus sebanding dengan perbuatan dia ketika di dunia. Jadi gak bisa kata Allah yang suatu hari nanti orang tua tidak bisa menolong anak, anak juga tidak bisa menolong orang tuanya, dalam artian pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita semasa di dunia itu besok harus kita apa? Ungkapkan sendiri, laporkan sendiri. Asal-itu yang ketiga, ila annal ilma bila amalin kasyajari bila tamari. Nah, ini termasuk apa? Sedangkan orang yang berilmu itu lebih banyak mengandalkan ilmunya ya, tidak sadar bahwasanya ilmu tanpa diamalkan itu ibarat apa? Pohon tidak berbuah. Dia paham banget, punya ilmu banyak, tapi nggak bisa ngelakoni, nggak tahu dilakoni. Ngerti nih sedekah itu bisa menolak bala, ngerti
kalau ilmunya sholat ternyata nggak sholat, nah itu ngerti kalau bagaimana hukum fikih yang benar, tapi nggak dilakukan. Terkadang malah orang yang pintar itu ya tidak menggunakan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang salah. Boleh tidak wajib memang mempelajari beberapa ilmu, tapi mengamalkan ilmu itu juga wajib. Kalau disindem sendiri nggak bermanfaat untuk orang, ya bagaikan pohon tidak berbuah. Wa minhum lan iku setengah saking mukmin maning taza utawi wong kang kabujuk bikatroti ibadatihi kelawan apa akeh ibadahe sapa fadhanna annahu haqqu bil afi mongko nyono apa seturune man bil afwi iku luwih apa istilahnya berhak atas ampunan Allah min ghairihi daripada yang lainnya. Nah, ini kalau tadi orang yang berilmu, sekarang orang yang apa istilahnya ahli ibadah tertipu bahwasanya dia punya perasaan, punya prasangka dia bakal dengan ibadahnya yang dilakukan dia menganggap bahwasanya dia itu haqqu bil afwi. Haqqu bil afwi itu berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Terus aku ibadahku wis rajin kok. Aku pasti berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Solihin, aku serajin, aku pasti disepuro Gusti Allah daripada siapa? Sultan, karena Sultan Situruan. Jadi merasa bahwasanya dirinya ini lebih soleh daripada orang lain, ya namanya juga solihin, ya, pasti lebih soleh, ya, karena solihin. Merasa dirinya lebih ibadahnya lebih daripada orang lain dan berhak nanti mendapatkan ampunan dari Allah, itu juga tidak diperbolehkan. Dia bakal tertipu daya dengan ibadahnya kepada Allah. Walam yadri lan ora weruh inna hadza ing setuhune iki penyono mudhibun iku ngilangake li ihlasihi maring ikhlase. Nah, tidak sadar bahwasanya perbuatan yang seperti itu dapat apa? Menghilangkan keikhlasan dalam beribadah. Li ihlasihi ya. Muwaffitun ya. Muwafitun li thawabil a'malihi atau dapat apa? Menghapus amal ibadahnya. Jadi merasa bahwasanya dirinya itu paling benar, paling soleh, nah itu dapat menghapus amal perbuatan dia, nggak boleh. Wa minhum lan setengah saking mukmin apa? Man gharrathu kasrul mali. Ini merasa termasuk dia tertipu dengan harta, ya, harta benda yang ada pada dirinya. Fadhanna annahu bidzalika ya, termasuk beranggapan bahwasanya dengan harta yang melimpah itu ya yafuku ghairuhu dapat mengungguli orang merasa bahwasanya dirinya itu sudah lebih kaya daripada orang lain. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Termasuk apa? Termasuk sifat ghurur. Famala ila zuhrufid dunya, famala mongko condong sapa wong zuhrufid dunya apa? Marang keindahan dunia.
Jadi dia itu merasa bahwasanya dengan adanya harta ya, ini bisa menyebabkan dia condong pada dunia dan lupa pada akhirat. Wa nasiya fadlallah alaihi. Jadi dia merasa bahwasanya condong kehidupan dunia itu ya, dengan keadaan dia punya harta benda dan sebagainya, maka dia lupa akan akhirat, atau itu semua semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita lupa ya, istilahnya lupa bahwasanya pemberian Allah itu yang termasuk harta benda yang kita miliki pada saat ini. Wa min ma'aibi lan iku setengah saking piro-piro celane bujukan ya, annahu ing setuhune gurur yulidul kibri iku ngelahirake gurur alladzi sabako kang wis dingin ya, sabako apa setuhune kibr ya, yang na'u iku bakal nyegah apa al-kibru sahibu dukhulil jannah ing wong kang anduweni kibr dukhul jannah ing dalem mlebu surga. Jadi di antara sifat-sifat jelek yang seperti itu, di antara sifat-sifat yang jelek itu disebabkan dan bisa menyebabkan gugurnya apa? Sifat-sifat yang ada pada diri kita, termasuk sombong itu juga bisa menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Merasa pokoknya gurur ini berarti merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain, merasa dirinya lebih kaya daripada orang lain, luwih apik daripada wong liya, luwih akeh ibadahe, merasa dirinya lebih unggul pokoknya dalam segala hal, itu tidak boleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad